Pemirsa, tawuran kerap menjadi persoalan di bulan Ramadan. Aksi kejahatan di bulan Ramadan biasanya juga meningkat. Seperti apa langkah Polri agar warga tetap merasa aman di bulan Ramadan? Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan News Prime selengkapnya. Banjir bandang menerjang dua kabupaten di Flores, Nusa Tenggara Timur. Warga yang terdampak mengungsi ke lokasi aman untuk sementara waktu. Curah hujan tinggi serta angin kencang mengguyur wilayah Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur sejak Kamis hingga kemarin Minggu. Akibatnya, sejumlah pemukiman di kawasan pesisir pantai terendam banjir dengan ketinggian bervariasi, mulai dari 30 cm hingga lebih dari 1 meter. Sejumlah wilayah yang terancam banjir diantaranya Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai, serta wilayah Dampek, Desa Satar Padut, Kecamatan Lamba Pleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Diketahui sebelumnya, BMKG telah memperingatkan potensi hujan ekstrim yang dapat melanda sejumlah wilayah di NTT hingga 14 Maret mendatang. Terkait hal tersebut, seluruh warga di wilayah rawan longsor dekat bantaran sungai hingga pesisir diimbau agar mengungsi untuk sementara waktu. Dari Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Banjir akibat hujan lebat terjadi di sejumlah daerah. Daerah mana saja yang diprediksi akan mengalami hujan lebat? Untuk mengetahuinya, kita akan tanyakan langsung kepada Deputi Bidang Meteorologi BMKG, Guswanto. Assalamualaikum, selamat malam Pak Guswanto. Selamat malam Pak Abraham. Ya, Pak Guswanto. Salam sehat. Dari mana, daerah mana saja yang berpotensi mengalami hujan deras dan berisiko terjadinya banjir? Baik, kalau kita lihat daripada beberapa analisis maupun perakiraan yang dilakukan oleh BMKG selama 3 hari ke depan ini, yang perlu kita waspadai yaitu beberapa wilayah, misalkan dengan status siaga misalkan. Kita lihat di sini ada Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk yang waspada itu kita bisa melihat di Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Papua Barat, dan Papua. Dan untuk tanggal 3/12 itu kita juga mesti melihat ini di Lampung, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Selatan, serta Papua. Nah, perlu diketahui Abraham, hingga malam ini seperti kita lihat di Nusa Tenggara Timur, di Kupang, itu masih terjadi hujan. Di Jawa Tengah juga seperti di Semarang juga masih terjadi hujan. Dan Kalimantan Barat itu juga masih terjadi hujan, dan sedikit ada di Sumatera Utara ini juga masih hujan. Ini perlu kita waspadai untuk daerah-daerah yang artinya nanti masih peresapan tanahnya itu sudah mulai jenuh. Oke. Kira-kira demikian. Kira-kira dalam jangka berapa waktu lama hujan deras ini akan terjadi di wilayah-wilayah yang Anda sebutkan tadi? Baik, kalau berdasarkan analisis OLR, MGO, aktivitas gelombang ekuator maupun pantauan daerah konvergensi ataupun analisis kondisi lokalnya, ini kita lihat seperti yang rilis yang kita terbitkan kemarin, itu sekitar masih sampai tanggal 14. Dan kita masih memiliki potensi ini akan perpanjang sampai tanggal 23 maupun 24 Maret, yang nanti akan berangsur berkurang hingga April. Namun yang perlu ditekankan dulu sekarang adalah sampai tanggal 14, karena sampai tanggal 14 ini aktivitas MGO maupun monsun barat itu masih cukup kuat. Ini yang menyebabkan potensi-potensi awan hujan muncul. Oke, tapi sejauh ini tidak ada risiko tinggi yang berarti ya Pak Guswanto, dalam artian misalnya terganggunya jadwal penerbangan lain sebagainya? Untuk jadwal penerbangan sebenarnya kita juga sudah memiliki informasi untuk daerah
daerah untuk penerbangan ya. Kita lihat, kita sampaikan di sini Abraham, untuk daerah penerbangan itu sendiri kan sebenarnya yang mengganggu ketidaknyamanan penerbangan itu adalah potensi awan cumulonimbus dengan cakupan spasial maksimum itu antara 50-70% hingga 75% lebih. Misalkan yang dengan cakupan lebih besar dari 75% ataupun frekuen itu terjadi di Samudra Hindia, Laut Flores, NTB, NTT, Laut Sawu, Laut Arafura, Laut Banda. Ini perlu dijadikan pedoman supaya dihindari untuk jalur penerbangan. Terakhir ya Pak Guswanto, apa yang penting untuk diwaspadai warga di masa hujan tinggi? Baik, yang perlu diwaspadai Abraham oleh masyarakat yang pertama adalah karena ini juga sudah merupakan hujan yang hampir berakhir, tentunya tanah itu sudah mulai jenuh ataupun sungai juga sudah mulai dipenuhi oleh air hujan, maka diwaspadai meluapnya air hujan karena tidak tertampung ataupun karena ada sampah yang menutup. Yang kedua, waspada longsor dan banjir bandang di daerah pegunungan, perbukitan ataupun wilayah yang memiliki lereng curam. Dan wilayah cekungan atau genangan air ini biasanya terjadi, misalkan daerah-daerah yang memiliki cekung ya. Kemudian waspada angin kencang ini masih terjadi di sekitar wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat maupun NTT. Karena kalau saya lihat tadi ada potensi angin kencang hingga 30 knot. Kemudian untuk tinggi gelombang karena ada bibit siklon 91S, ini perlu waspada tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter. Ini terjadi di wilayah Bengkulu, Laut Selat Sunda, bagian barat selatan, kemudian selatan Banten hingga Jawa Timur. Ini hingga Laut Samudra Hindia Selatan, Banten, NTT. Kira-kira itu Abraham, dan jangan lupa mengupdate informasi BMKG ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Guswanto atas keterangan yang Anda sampaikan kepada kami. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Masjid Istiqlal Jakarta menggelar salat tarawih perdana Ramadan 1445 Hijriah. Warga berbondong-bondong datang ke Masjid Istiqlal untuk menjalankan sholat tarawih di Istiqlal. Masjid Istiqlal dipenuhi jemaah yang melaksanakan sholat tarawih. Jemaah yang datang tidak hanya dari Jakarta, namun ada pula warga yang datang dari luar Jakarta yang sengaja untuk sholat tarawih di Masjid Istiqlal. Sholat tarawih perdana diisi ceramah Imam Besar Masjid Istiqlal, Kiai Haji Nazaruddin Umar dengan tema puasa sebagai ibadah multidimensi. Pemirsa, seperti apa suasana sholat tarawih di Masjid Istiqlal Jakarta? Kita akan bergabung bersama rekan kami, Salam Rahmat. Salam, bagaimana suasana terkini di sana? Ya, baik, selamat malam Abraham dan juga pemirsa. Hingga saat ini pelaksanaan ibadah sholat tarawih di Masjid Istiqlal Jakarta ini masih berlangsung sejak pukul 20:21 waktu Indonesia bagian Barat, di mana pelaksanaan ibadah sholat tarawih ini nantinya akan berlangsung dengan 23 rakaat termasuk 3 rakaat witir. Dan kalau kita lihat secara seksama bagaimana persiapan dari segi sarana dan juga prasarana di Masjid Istiqlal, ini memang sudah disiapkan sejak 2 bulan lamanya. Sementara berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini, memang antusiasme dari sejumlah masyarakat ataupun juga dari jemaah yang ingin melaksanakan sholat tarawih di Masjid Istiqlal ini memang terbilang cukup tinggi dan juga sangat tinggi, bisa dibilang begitu, seperti itu Abraham. Bahkan untuk di aula utama maupun juga di lantai 1 dan juga di lantai 2 ini memang sudah penuh sekali oleh masyarakat ataupun juga para jemaah yang memang sengaja memilih untuk melaksanakan ibadah sholat tarawihnya di Masjid Istiqlal ini untuk menikmati bagaimana euforia dari kemeriahan masyarakat yang juga turut untuk meramaikan suasana sholat di sini ataupun juga untuk melihat bagaimana kemegahan bangunan dari Masjid Istiqlal ini. Karena dari petugas Masjid Istiqlal ini juga menyampaikan bahwasanya untuk Masjid Istiqlal saat ini mampu menampung sebanyak kurang lebih 250.000 jemaah. Dan dapat kami informasikan juga bahwa selama bulan suci Ramadan ini nantinya Masjid Istiqlal ini akan mengadakan sebanyak kurang lebih 22 program, mulai dari kajian subuh, lalu juga ada buka puasa bersama, pelaksanaan
sholat tarawih hingga itikaf di 10 malam Ramadan terakhir. Dan dapat kami informasikan juga bahwasanya nantinya selama bulan suci Ramadan Masjid Istiqlal ini nantinya juga akan mengadakan buka puasa bersama. Nantinya juga akan ada sebanyak 4.000 paket menu berbuka puasa pada hari Senin hingga hari Kamis. Sementara di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu ini nantinya akan ada sebanyak 6.000 menu berbuka puasa. Dan yang paling penting dan juga menarik di sini di Masjid Istiqlal adalah adanya toleransi antara umat beragama, baik di agama Katolik maupun juga di agama Islam. Lantaran untuk gereja katedral ini juga menyediakan kantung parkir untuk para jemaah umat Islam yang akan melaksanakan ibadah sholat tarawih ataupun juga ibadah sholat fardu lainnya begitu. Dan memang untuk jalinan dari toleransi kedua agama ini memang sudah terjalin sejak lama dan hingga kini pun ini masih berlangsung hingga saat ini. Toleransi antara agama Islam dan juga agama Kristen Katolik. Abraham. Luar biasa ya, terima kasih atas laporan Anda. Salam rahmat dari Masjid Istiqlal, Jakarta, dan kita juga mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa bagi seluruh saudara-saudara kita yang menjalankannya. Pemirsa, pasca ditetapkannya 1 Ramadan oleh Kementerian Agama, Selasa besok, ratusan jemaah Kota Bandung melaksanakan salat tarawih perdana di Masjid Pusdai Kota Bandung, Jawa Barat. Para jamaah antusias untuk menjalani sholat tarawih perdana. Salat tarawih perdana jamaah dari berbagai daerah dilaksanakan di Masjid Pusdai, Kota Bandung, Jawa Barat. Para jemaah juga terus berdatangan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pelaksanaan sholat tarawih ini dilaksanakan 21 rakaat dengan diimami oleh Ketua MUI Jawa Barat, Rahmat Syafi'i. Dalam sholat tarawih kali ini diperkirakan ada ratusan orang menjalani sholat tarawih perdana. Sekarang kan masyarakat sudah banyak ya masjid-masjid, jadi tidak sentral lagi ya. Tetapi antusias masih tetap di Pusdai ini, bagian karena sentral ya di tengah kota. Ada juga yang nggak keburu ke rumahnya, ada dilaksanakan di sini. Dan masyarakat kita juga sering juga terlibat di dalam pelaksanaan sholat tarawih. Mungkin diperkirakan. Rencananya, pihak Pusdai juga akan mengadakan itikaf dan juga tadarus di Masjid Pusdai selama bulan suci Ramadan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digadang-gadang masuk bursa calon pilkada Kota Solo, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya saat lagi untuk Anda. Pemirsa, tawuran kerap terjadi saat bulan Ramadan, terutama di jam sahur hingga pagi jelang jam masuk kerja. Selain itu, tindak kejahatan biasanya meningkat di bulan Ramadan. Seperti apa langkah polisi untuk memastikan warga tetap aman saat Ramadan? Kita akan berbincang bersama dengan Kabak Penum Polri, Kombes Pol Andri Murlan. Assalamualaikum, selamat malam Pak Andri. Ya, selamat malam dengan RD. Iya, Pak RD, selamat malam Pak. Pak, kami pertama mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya. Andai kata Bapak menjalankan ibadah puasa ya Pak ya. Itu yang pertama Pak. Ya. Yang kedua, kami ingin memastikan Pak, ada berapa informasi yang kami terima mengenai disebutkannya sahur on the road itu tidak bisa dijalankan di masa bulan Ramadan. Apakah itu hanya berlaku di Jabodetabek atau itu berlaku dalam skala nasional Pak? Baik, jadi begini Mas Abraham, kita berbicara masalah Kamtibmas ya. Kalau kita bicara masalah Kamtibmas, kita bicara juga masalah situasi yang ada pada saat itu. Nah, masalah sahur on the road ini ya, ini kan berpotensi untuk mengakibatkan tawuran. Kalau kita berbicara masalah tawuran, ya pada umumnya memang akan berdampak pada rusaknya fasilitas publik, kemudian teror, dan yang lebih mengkhawatirkan itu dapat menghilangkan jiwa seseorang. Nah, dalam hal ini
pimpinan Polri, ya Bapak Kapolri telah memberikan atensi agar jajaran bisa menjaga Kamtipmas selama Ramadan. Nah, Polri akan senantiasa ya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat selama bulan Ramadan, baik itu pagi, siang, atau maupun malam hari. Nah, kegiatan patroli pun akan terus kami laksanakan untuk menjaga dan keamanan masyarakat ya dalam bulan suci Ramadan. Kegiatan rutin yang ditingkatkan itu akan diprioritaskan dalam konteks preventif dan preemptif. Nah, terkait sahur on the road ini, kita bisa melihat dulu apakah mereka itu melaksanakan sesuai dengan porsinya, ya, melaksanakan sesuai dengan keinginan beribadah, ya, mereka tuh melaksanakan sahur, kemudian memberikan kepada masyarakat yang tidak mampu di jalanan pada saat itu dengan memberikan makanan saat bersama-sama, itu bisa saja kita lihat dalam konteks amal ibadah, ya. Namun ada kalanya mereka itu ada beberapa kelompok yang bersamaan melakukan sahur on the road, kemudian terjadi gesekan-gesekan, ini yang perlu kita hindari. Oke. Ya, demikian. Ya. Mengenai mengantisipasi kejahatan jalanan yang dalam beberapa waktu kita bisa menilai ini kerap meningkat di bulan Ramadan. Apa yang dilakukan aparat kepolisian, Pak? Kami dengar ada patroli yang disiapkan, tapi barangkali bisa dibeberkan kepada kami bagaimana mekanisme patroli jalanan ini. Ya. Kegiatan kita memang mengedepankan preemptif dan preventif, ya. Nah, kemudian dengan situasi sekarang pada saat menjalankan di bulan Ramadan ini, kita ada kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ya, instruksi dari Bapak Kapolri untuk meningkatkan patroli baik pagi, siang, bahkan malam yang saya sampaikan sebelumnya. Kemudian ada penambahan anggota, kemudian karakteristik di daerah masing-masing, para pimpinan Polri ada, misalnya seperti Bapak Kapolda, Bapak Kapolres, itu sudah memapping kerawanan-kerawanan. Nah, oleh karena itu, ya tetap Polri melaksanakan kegiatan preventif dan preemptif dengan mengedepankan patroli-patroli dengan penambahan waktu dan penambahan personil itu sendiri. Demikian. Oke, untuk Kamtipmas sendiri, Pak, kita juga tahu kan nanti akan mudik dan barangkali ada rumah-rumah kosong dan sebagainya. Apakah sudah ada perencanaan untuk memastikan bahwa kejahatan curanmor, kejahatan pencurian itu bisa diantisipasi? Ya, ini kewajiban untuk Kamtipmas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain Polri juga diharapkan masyarakat berperan. Ya, oleh karena itu secara personal bagi keluarga atau masyarakat yang akan mudik, kemudian ke rumah kosong, silakan titipkan, ya, minimal informasikan kepada Pak RT-nya. Kemudian kepada polsek setempat, kepolisian setempat, ya, sehingga ada perhatian-perhatian khusus, ya, Polri yang ada di wilayahnya itu melaksanakan patroli, perhatian kepada rumah-rumah kosong. Namun dengan demikian semuanya itu kembali kepada masyarakat, ya, untuk menjaga keamanan harta bendanya dan kemudian menjaga keamanan mereka sendiri. Demikian. Satu hal, Pak, barangkali juga yang harus saya tanyakan mengenai unjuk rasa, Pak. Apakah ada aturan khusus di bulan Ramadan ini atau imbauan dari aparat kepada aksi massa yang barangkali juga masih turun ke jalan dalam beberapa waktu ini karena kita masih ada di tahun politik, Pak? Ya, masalah unjuk rasa ini sudah diatur ya di dalam undang-undang. Jadi silakan sepanjang unjuk rasa itu memberikan edukasi kepada masyarakat, menyampaikan aspirasi dengan tertib, ya, dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, nah itu dipersilakan. Yang penting dalam konteks ini tetap menjaga, ya, situasi kondusif pada situasi Ramadan, bulan puasa, ya, jaga toleransi, kemudian kita juga atau mereka yang melakukan unjuk rasa itu berikan aspirasi yang positif, ya, mengingat situasi puasa, ya, bulan puasa. Nah,
harapan kami juga ya dalam masyarakat, kepada masyarakat ya dalam menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita. Ramadan merupakan bulan suci sehingga kita wajib untuk saling menghormati. Jadikan Ramadan ini sebagai ladang amal, bukan ladang bahaya. Ya, bukan ladang bahaya. Nah, jika kembali saya akan menyampaikan terkait masalah tawuran dan sebagainya tadi ya. Jika orang tua sayang kepada anak, itu pastikan kita pada pukul 22 anak kita sudah berada di rumah. Mengapa demikian? Dikhawatirkan agar tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan di jalanan. Nah, mari kita taati, kita sayangi anak-anak kita ya dan keluarga kita. Demikian Mas Abraham. Terima kasih Pak Kombes RD Andri Murlan, Kabak Penum Polri sudah menyampaikan statementnya kepada kami. Harapannya ini bisa didengar oleh publik. Terima kasih Pak. Pemirsa, anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Erina Gudono digadang-gadang masuk bursa calon kepala daerah. Meski belum memenuhi syarat minimal usia, nama Kaisang masuk dalam bursa Pilkada Solo, sementara istrinya Erina Gudono masuk bursa Pilkada Sleman. Nama Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep masuk dalam bursa Pilkada Kota Solo, Jawa Tengah yang dirilis lembaga survei Solo Raya Populi. Tim survei mewawancarai sejumlah warga Solo dari berbagai kalangan dan memunculkan 12 nama potensial termasuk Kaisang. Dari stakeholder itu ada 12 nama, tadi yang sudah saya sebutkan, itu posisinya masih belum bisa di-ranking. Dan nanti rankingnya tentu saja tidak berdasarkan pendapat para tokoh itu. Rankingnya ada berdasarkan survei jajak pendapat. Respondennya adalah masyarakat Kota Solo yang namanya tertera dalam DPT. Kenapa itu penting? Karena survei yang baik itu harus memiliki kerangka sampling yang jelas. Menanggapi hal ini, Ketua DPW PSI Jawa Tengah Antonius Yogo Prabowo bahkan mengklaim Partai Gerindra dan Golkar sudah siap memberi dukungan untuk Kaisang. Namun ternyata usia putra bungsu Presiden Joko Widodo ini masih belum cukup untuk mengikuti pilkada serentak tahun ini. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, usia minimal untuk ikut pilkada adalah 30 tahun. Sementara pria kelahiran 25 Desember 1994 ini baru genap berusia 30 tahun setelah gelaran pilkada selesai digelar, di mana pilkada serentak akan dilaksanakan pada November 2024. Sementara itu istri Kaisang, Erina Gudono, masuk dalam bursa bakal calon Bupati Sleman, Yogyakarta. Mantan finalis Putri Indonesia ini dilirik Partai Gerindra berdasarkan masukan dari internal partai. Menurut Ketua DPC Gerindra Sleman, HR Sukaptana, nama Erina dipertimbangkan lantaran muda dan energi. Nama Erina kini masih digodok sebagai salah satu bakal calon kepala daerah potensial. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi Menteri Perhubungan memberikan sanksi terkait kasus pilot, co-pilot Batik Air yang tertidur saat terbang. Informasinya saat lagi untuk Anda. Kapal speedboat terbalik usai diterjang ombak di sekitar Kepulauan Seribu, Jakarta. Pihak kepolisian dan tim SAR tengah berupaya mengevakuasi korban yang terombang-ambing di laut. Proses evakuasi mengalami kendala karena tingginya ombak sekitar 2 meter hingga 2,5 meter. Saat ini pihak kepolisian belum mengetahui pasti jumlah penumpang dalam speedboat tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Mirsa, Kementerian Perhubungan telah memberikan sanksi teguran keras terkait kasus pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur saat terbang. Sementara pengamat penerbangan meminta seluruh maskapai untuk mengevaluasi jadwal pilot supaya tidak kelelahan saat terbang. Insiden pilot dan kopilot Batik Air yang tertidur selama 28 menit dalam penerbangan dari Kendari menuju Jakarta mendapat sorotan dari berbagai pihak. Salah satunya dari pengamat penerbangan Alvin Lee.
Alvin Lee meminta pihak maskapai bukan hanya Batik Air melakukan evaluasi termasuk jadwal penerbangan pilot. Maskapai dinilai perlu memperhatikan waktu dan kualitas istirahat pilot dan awak pesawat agar tidak mempengaruhi kewaspadaan penerbangan. Apakah sistem yang ada sekarang ini layak dipertahankan atau perlu diperbaiki? Misalnya, kalau memang harus kerja malam selama seminggu penuh ini kerja malam terus saja. Jadi metabolisme tubuhnya lebih stabil. Kemudian pada pekan berikutnya kerjanya siang terus. Nah, yang kedua, pilot juga sebetulnya pilot itu berhak menyatakan kepada perusahaan bahwa dirinya sedang merasa kurang sehat dan tidak layak terbang. Warga juga berharap ada tindakan tegas terkait pilot yang tertidur saat terbang. Sebab menurut warga hal itu bisa membahayakan penumpang. Seharusnya dari pihak maskapai ataupun dengan pihak Kemenhub sendiri memberikan sanksi untuk hal tersebut karena tentu sudah melanggar prosedur pastinya Mbak, dan akan membahayakan untuk aviasi yang berikutnya. Jadi menurut saya perlu ditindaklanjuti lebih. Ya, cuman itu bisa jadi kelalaian dari pilot dan co-pilotnya sendiri. Harusnya dari Batik Air-nya itu melanjutkan dengan investigasi kenapa bisa si pilot dan co-pilotnya ketiduran kayak gitu. Apakah karena faktor kelelahan dan segala macam gitu. Pilot dan kopilot Batik Air tertidur saat mereka mengoperasikan pesawat dengan rute penerbangan dari Kendari ke Jakarta pada 25 Januari 2024. Pilot meminta izin untuk tidur kepada kopilot sehingga kemudi pesawat diambil oleh kopilot. Namun setelah 1 menit melakukan kontak dengan Jakarta, secara tidak sengaja kopilot itu juga tertidur. Beruntung pesawat yang mereka kemudikan bisa mendarat dengan selamat di Jakarta. Sementara itu Kementerian Perhubungan juga memberikan teguran keras kepada maskapai Batik Air. KNKT menyebut insiden ini sebagai kejadian serius yang berdampak pada kesalahan navigasi. Publik menunggu sanksi dan evaluasi yang jelas dari pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang terutama di masa mudik lebaran tahun 2024. Pemirsa, pesawat Batik Air yang mengalami insiden pilot dan kopilot tertidur adalah jenis Airbus A320 dengan kode registrasi PKLUV. Kami akan jelaskan kronologi terjadinya insiden pilot dan kopilot tertidur saat menerbangkan pesawat. Ya, pada tanggal 25 Januari lalu pesawat berangkat dari Jakarta ke Kendari. Pada penerbangan ini pilot sempat menawari kopilot untuk istirahat karena menyadari rekannya kurang istirahat. Dijadwalkan berangkat pada 2:55, pesawat berangkat pukul 3:14 waktu Indonesia Barat. Pesawat tiba di Kendari pukul 7:11 waktu Indonesia Tengah. Di sini sambil menunggu penerbangan kembali ke Jakarta, pilot dan kopilot makan mie instan di kokpit. Dan pukul 8:05 waktu Indonesia Tengah, pilot atau pesawat maksud kami kembali terbang ke Jakarta dari Kendari. Selama perjalanan, baik pilot dan kopilot berbincang, bergantian beristirahat. Dan kemudian saat pilot istirahat tidur, kopilot yang mengambil alih masih berkomunikasi dengan pusat kendali Jakarta terakhir pada pukul 8:43 waktu Indonesia Barat. Namun setelah itu kopilot tertidur dan berapa kali pusat kendali memanggil tidak ada tanggapan. Setelah 28 menit panggilan pusat kendali akhirnya ditanggapi oleh pilot yang terbangun dan pada saat itu pesawat sudah tidak lagi berada di jalur penerbangan yang benar seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Beruntung pesawat kemudian mendarat dengan lancar di Jakarta walau tidak ada yang terluka dan tidak ada kerusakan. KNKT menilai ini merupakan peristiwa yang serius. Pemirsa, dengan insiden ini kita berharap bahwa sistem penerbangan Indonesia selalu berbenah agar tidak menjadi momok yang menakutkan bagi para calon penumpang lainnya. Mercy Indonesia kembali kirimkan bantuan medis dan obat-obatan ke perbatasan Rafah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda saat lagi. Pemirsa, tim SAR gabungan melakukan pencarian black box atau kotak hitam pesawat kargo Smart Air yang jatuh di Binuang, Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Terjalnya lokasi menjadi kendala petugas.
Pasca evakuasi 2 kru pesawat kargo SNE Pilatus milik Smart Air, tim SAR gabungan dari Basarnas dan TNI Angkatan Udara dibantu kepolisian masih mengevakuasi puing dan black box pesawat di lokasi ditemukannya puing pesawat. Basarnas Tarakan menurunkan tim SAR dari 2 pos pencarian, yakni Pos Tarakan dan Pos Malinau yang terdekat dengan lokasi pencarian black box pesawat. Personel SAR juga menurunkan 2 pesawat, yakni heli Karakal yang terbang dari Tarakan, serta heli Bell milik TNI Angkatan Udara. Medan yang ekstrim menjadi kendala bagi petugas dalam mencari black box di TKP, yang hingga kini masih belum pasti lokasi keberadaannya. Selain pencarian black box, tim SAR juga menjemput 10 personel yang kemarin melakukan evakuasi korban. Untuk membantu proses evakuasi dari teman-teman kita yang masih ada di lapangan dengan misi untuk pencarian black box dan flight data recorder. Sebelumnya pesawat kargo yang membawa kebutuhan pokok atau sembako dari Tarakan menuju Binuang, Kalimantan Utara hilang kontak pada Jumat siang. Setelah dilakukan pencarian, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 2 kru pesawat yang naas tersebut. Sang pilot Muhammad Yusuf berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sedangkan teknisi pesawat Denny Sobali ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Usman Rodang, iNews melaporkan. Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI Indonesia kembali kirimkan bantuan berupa obat-obatan dan bahan medis ke perbatasan Rafah. Sebelumnya, MERSI juga telah berhasil mengirimkan bantuan makanan dan tepung masuk ke jalur Gaza untuk para pengungsi di Gaza Tengah dan Gaza Selatan. Beragam kotak bantuan medis berisi obat-obatan ini memenuhi gudang MERSI di Kairo, Mesir. Obat-obatan dan bahan medis ini rencananya akan dikirimkan ke perbatasan Rafah melalui jalur Gaza untuk kebutuhan medis rakyat Palestina. Tim MERSI Indonesia menjelaskan sebanyak 18 palet berisi obat-obatan dan bahan medis sudah siap dikirim menggunakan truk pengangkut. Selain berterima kasih kepada masyarakat Indonesia atas kepeduliannya terhadap rakyat Palestina, MERSI juga meminta doa agar proses pengiriman berjalan lancar. Sudah pukul 8 malam dan kami berada di gudang di mana bantuan dari Bapak Ibu sebanyak kurang lebih ada 18 palet yang saat ini berisi obat-obatan sudah siap untuk dilakukan proses pengiriman. Jadi di luar sudah menunggu truk yang akan mengangkat bantuan-bantuan ini berangkat dari pergudangan di Kairo menuju ke jalur Rafah dan selanjutnya akan masuk ke jalur Gaza. Sebelumnya, MERSI Indonesia juga telah berhasil mengirimkan bantuan makanan dan tepung masuk ke jalur Gaza untuk para pengungsi di Gaza Tengah dan Selatan. MERSI Indonesia menegaskan akan terus berkomitmen untuk membangun kembali Rumah Sakit Indonesia yang berada di Bait Lahia, jalur Gaza Utara. Rumah Sakit Indonesia mengalami kerusakan berat dan sampai saat ini masih berhenti beroperasi pasca penerangan. Tim Liputan melaporkan.